Malam itu, seorang sopir travel nerima orderan biasa, tapi tujuannya nggak ada di peta. Awalnya dia pikir cuma salah titik jemput, tapi begitu sampai di lokasi, penumpangnya udah nunggu. Dan sejak dia naik ke mobil itu, jalan pulang nggak pernah sama lagi. Nama sopir itu Dimas, dan malam ini aku akan ceritakan perjalanan terakhirnya. Selamat datang di Kenari Malam, di mana kisah nyata kadang lebih menyeramkan dari sekadar legenda. Malam itu udara puncak terasa dingin menusuk. Kabut tipis menari di antara pepohonan dan suara jangkrik terdengar samar-samar di kejauhan. Jam di dashboard mobil Dimas menunjukkan pukul 23.30 lewat sedikit. Ia baru saja menurunkan penumpang terakhir di dekat pintu tol Ciawi dan sudah bersiap untuk mematikan aplikasi travelnya. Badannya terasa pegal setelah seharian mengemudi, tapi pikirannya masih cukup segar. Ia menyalakan rokok, membuka sedikit kaca jendela, membiarkan udara malam yang lembab masuk ke dalam kabin mobil. Dimas berpikir, udah cukup kali buat malam ini, pulang aja, besok lanjut lagi. Ia baru mau menyentuh ikon offline di aplikasi, tapi tiba-tiba layar ponselnya berkedip dan sebuah notifikasi masuk, pesanan baru. Nama penumpangnya tertulis Rani. Titik jemputnya di pinggir jalan kecil tepat di perbatasan kawasan puncak yang sepi dan jarang dilewati. Awalnya Dimas ingin langsung abaikan. Jam segini di daerah itu, mana berani. Tapi begitu ia lihat tarifnya, matanya sedikit melebar. Harga yang muncul di layar 3 kali lipat dari biasanya, hampir setara dengan 1 hari penuh narik. Wah, gila juga ini tarifnya, gumam Dimas pelan. Ia sempat curiga, mungkin sistem error, tapi semua tampak normal. Akunnya aktif, sinyal bagus, saldo dompet aman. Ia berpikir sebentar, menimbang-nimbang. Mungkin karena malam Jumat, udah pasti jarang sopir yang mau ambil order segini malam. Ia menatap layar ponsel sebentar, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri, lumayan buat nambah bensin. Jari telunjuknya pun menekan tombol terima order. Begitu status berubah menjadi menuju lokasi jemput, Dimas menegakkan duduknya, membetulkan posisi spion, dan menyalakan mesin mobil. Suara mesin terdengar agak kasar karena sudah seharian jalan, tapi cukup kuat untuk menembus jalur menanjak di kawasan itu. Ia menyalakan lampu jauh dan mulai menelusuri jalan yang perlahan makin gelap. Lampu jalan semakin jarang dan hanya sesekali ada cahaya dari rumah warga yang sudah tertutup kabut tipis. Sambil menyetir, Dimas melirik ke arah HP-nya yang menempel di holder dashboard. Peta menunjukkan jarak ke titik jemput sekitar 5 km. Waktu tempuh kira-kira 10 menit. Jalannya menanjak sedikit, berkelok, dan di beberapa titik terlihat sempit. Ia mengerutkan dahi melihat peta yang kadang berubah sendiri, seperti garis birunya bergetar pelan. Aneh, gumamnya. Sinyalnya bagus, tapi maps-nya kayak ngaco. Ia menepuk-nepuk layar HP, memastikan koneksi stabil. Sambil tetap fokus ke jalan, ia mencoba menenangkan pikirannya. Dimas sudah biasa narik malam. Kadang penumpang mabuk, kadang aneh, kadang cuma ngantuk. Tapi selama ini nggak pernah ada kejadian yang benar-benar bikin dia takut. Ia percaya selama niatnya kerja baik-baik, Tuhan pasti jagain. Setelah beberapa menit melaju, Dimas mulai merasa hawa di dalam mobil berubah. Udara yang tadi masih lumayan hangat, kini terasa lebih dingin, padahal AC belum dinyalakan. Ia menoleh sebentar ke arah jendela, kaca mulai berkabut. Ia menurunkan sedikit kaca, tapi angin dari luar malah terasa lebih dingin, menusuk sampai ke tulang. Jalanan di depan kini hanya diterangi lampu mobilnya sendiri. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada suara anjing menggonggong, tidak ada kehidupan sama sekali.
Ia menyalakan radio untuk mengusir sepi. Suara penyiar terdengar pelan. Lagu lawas dari Dewa 19 mengalun lembut. Namun tak lama kemudian, sinyalnya terganggu. Muncul suara gemerisik seperti frekuensi radio rusak. Dimas mencoba mengganti channel, tapi semua stasiun menghasilkan bunyi yang sama. Ia mematikan radio. Sunyi. Cuma suara mesin dan desiran ban menyentuh aspal yang mulai lembab karena embun. Dimas mulai merasa aneh. Ia melirik layar peta dan melihat garis biru yang tadi stabil sekarang bergeser sendiri, seolah-olah mobilnya berputar di tempat. Namun titik penjemputan tetap sama, hanya beberapa ratus meter lagi. Ia menelan ludah, lalu bicara sendiri untuk menenangkan diri. Santai Dim, biasa aja. Kadang GPS suka error kalau di pegunungan, udah biasa. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah cahaya redup di kejauhan. Lampu jalan tunggal berkedip pelan. Di bawahnya terlihat sosok seseorang berdiri sendirian. Dimas memperlambat laju mobil. Sosok itu ternyata seorang perempuan. Ia memakai jaket putih panjang, celana jeans, dan rambutnya panjang terurai sampai menutupi sebagian wajah. Perempuan itu berdiri tanpa bergerak, menunduk sedikit. Tangannya memegang tas kecil di depan dada. Cahaya lampu jalan yang berkedip membuat bayangan wajahnya bergantian muncul dan hilang. Dimas merinding, tapi peta menunjukkan titik penjemputan tepat di tempat itu. Ia menarik nafas dalam-dalam, menurunkan kaca jendela, lalu berkata pelan, "Mbak Rani?" Perempuan itu mendongak perlahan. Gerakannya lambat sekali, seolah-olah berat. Wajahnya terlihat pucat, sangat pucat, seperti orang kelelahan atau sakit parah. Tapi matanya menatap lurus ke arah mobil Dimas. Ia mengangguk kecil tanpa bicara. Dimas tersenyum kaku. "Oh iya Mbak Rani ya, benar ini Mas Dimas travelnya?" Perempuan itu tidak menjawab, ia hanya melangkah pelan ke arah mobil dan membuka pintu belakang. Bunyi engsel pintu terdengar berdecit panjang, seperti lama tidak dipakai. Begitu pintu tertutup, aroma aneh langsung menguar di dalam kabin. Dimas sempat berpikir mungkin karena jaket penumpangnya lembab, tapi aroma itu berbeda. Bukan bau keringat, bukan parfum. Bau itu seperti tanah basah dicampur dengan wangi bunga Kamboja yang samar. Dimas menelan ludah. Ia melirik ke kaca spion. Perempuan itu duduk di belakang, menatap keluar jendela. Wajahnya tak terlalu terlihat karena rambutnya menutupi sebagian pipi. Untuk mencairkan suasana, Dimas mencoba berbicara. "Kemana Mbak? Tujuannya ke daerah mana ya?" Perempuan itu menjawab pelan sekali, hampir seperti bisikan, "Ke rumah di ujung jalan Cisarua." Nada suaranya pelan tapi berat, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Dimas mengangguk. "Oh, Cisarua lama ya? Oke, saya cari dulu." Ia mengetik alamat itu di aplikasi peta, tapi yang muncul hanya pesan, alamat tidak ditemukan. Ia mencoba lagi dengan ejaan berbeda, tetap tidak muncul. Ia menghela nafas panjang. Aneh, biasanya ada nih, mungkin sinyalnya jelek ya Mbak." Perempuan itu tidak menjawab, hanya menatap lurus ke depan. Dimas merasa udara di dalam mobil makin dingin, padahal AC belum dinyalakan sama sekali. Ia menoleh sedikit ke belakang. Perempuan itu diam, tapi dari sudut matanya, Dimas merasa ada sesuatu yang aneh. Bayangan tubuh perempuan di kaca jendela terlihat lebih gelap dari seharusnya, seolah lampu mobil tidak cukup untuk menerangi tubuhnya. Ia buru-buru kembali fokus ke jalan. "Ya sudah Mbak, nanti kalau saya nyasar Mbak tunjukin aja ya." Perempuan itu mengangguk pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Iya, nanti aku tunjukin." Kehening kembali, mobil melaju pelan menembus kabut. Sesekali terdengar suara ranting patah dari luar, mungkin karena hembusan angin malam. Dimas melirik jam, sudah hampir tengah malam. Ia mencoba memutar lagu dari ponselnya untuk mengusir rasa canggung, tapi entah kenapa, setiap kali ia tekan tombol play, lagu langsung berhenti sendiri. Bahkan layar ponselnya sempat meredup sebentar, seperti baterainya habis, padahal tadi masih 80%. "Ah, mungkin sinyalnya aja," gumam Dimas. Ia mematikan musik dan fokus menyetir. Setelah beberapa menit, perempuan di belakang tiba-tiba berkata pelan, "Belok kanan di depan."
Dimas terkejut mendengar suaranya lagi. Ia mengangguk tanpa menoleh. Oh iya Mbak, ia membelokkan mobil ke kanan. Jalan itu sempit sekali, cuma cukup untuk satu mobil, dan di sisi kiri terlihat tebing kecil dengan pagar besi yang berkarat. Lewat sini Mbak, serius, ini kayaknya bukan jalan utama deh. Perempuan itu menjawab singkat, nggak apa-apa, ini jalan pintas. Dimas mengangguk pelan, walau hatinya mulai tak tenang. Ia melirik kaca spion lagi, tapi kali ini perempuan itu menatap ke arahnya. Wajahnya setengah tertutup rambut, tapi matanya tampak gelap dan dalam, seperti tak punya warna. Tatapan itu membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Ia buru-buru memalingkan pandangan dan menekan pedal gas sedikit lebih dalam. Dalam hati ia bergumam, aduh jangan aneh-aneh deh, mungkin capek, mungkin emang orangnya pendiam. Tapi instingnya berkata lain, ada sesuatu yang tidak wajar. Ia mencoba memecah keheningan lagi, Mbak udah lama tinggal di sana. Perempuan itu menjawab, lama, sangat lama. Nada suaranya datar seperti tanpa emosi. Dimas tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Wah, berarti udah hafal jalan banget dong. Tidak ada jawaban, hanya diam. Dan di antara diam itu, Dimas mendengar sesuatu, napas pelan dari belakang. Tapi napas itu bukan seperti manusia kelelahan, melainkan seperti embusan udara dari rongga kosong. Berat, tapi ritmenya tidak teratur, kadang cepat, kadang panjang, seperti suara seseorang yang berusaha menahan sesuatu. Ia mulai merinding, tangannya gemetar di kemudi, tapi ia pura-pura tenang. Ya sudah Mbak, saya pelan-pelan aja ya biar aman. Ia menatap ke depan, tapi jalan yang ia lewati makin gelap. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan, bahkan tidak ada papan jalan. Hanya kabut dan bayangan pepohonan di kiri kanan. Dimas menatap ke spion cukup lama, berharap matanya salah lihat. Tapi bayangan itu masih ada. Perempuan berjaket putih itu benar-benar duduk di kursi belakang. Wajahnya menunduk, rambut panjangnya menutupi sebagian besar wajah. Tangannya terlipat di pangkuan dan tubuhnya terlihat sedikit membungkuk ke depan. Napas Dimas mulai tersengal. Ia merasa tengkuknya panas, tapi tubuhnya dingin luar biasa. Tangannya gemetar di atas kemudi, suara detak jantungnya terdengar keras menutupi semua bunyi di sekitarnya. Ia menelan ludah pelan, mencoba memutar otak. Ini nggak mungkin, barusan kosong, aku lihat sendiri kosong. Ia mencoba bicara, suaranya bergetar, Mbak, tadi saya kira Mbak udah turun, maaf kalau saya salah. Tak ada jawaban, hening, hanya suara napas Dimas sendiri yang mulai tersengal. Ia beranikan diri menatap spion lagi, dan kali ini perempuan itu sedikit mengangkat wajahnya. Perlahan, gerakannya sangat lambat, sampai akhirnya Dimas bisa melihat sedikit dari matanya. Hitam pekat, tanpa putih sama sekali. Dimas langsung membuang pandangan ke depan. Tangannya kaku menggenggam setir, ia merasa tubuhnya lemas, tapi mobil tetap melaju pelan, menembus jalan sempit yang semakin gelap. Di luar, kabut makin tebal. Lampu mobil hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, selebihnya hanyalah kegelapan. Dalam hati, ia berdoa pelan, "Ya Allah, lindungi aku, jangan sampai kenapa-napa." Beberapa detik kemudian, perempuan itu berbicara. Suara itu pelan tapi dalam. Mas, belok kiri. Nada suaranya datar, tak ada intonasi, tapi seolah ada tekanan di setiap katanya. Dimas menelan ludah lalu membalas lirif, "Kiri yang Mbak?" Perempuan itu tidak menjawab, tapi entah kenapa, tangan Dimas seolah digerakkan sendiri untuk memutar setir ke kiri. Jalan yang mereka masuki lebih gelap dari sebelumnya. Tidak ada satupun lampu jalan, hanya cahaya lampu mobil yang menyorot batu-batu kecil di permukaan jalan. Dimas sadar, jalan ini bukan aspal, tapi tanah padat yang sudah lama tak dilalui kendaraan. Ban mobil sesekali tergelincir di genangan air, membuat mobil sedikit oleng. Ia mulai menyesal menerima order ini. Dalam pikirannya, mungkin ini hanya mimpi. Mungkin ia
ia ketiduran di warung kopi sebelum pulang dan sedang bermimpi buruk sekarang. Tapi setiap embusan napas dingin di dalam mobil terasa nyata. Bau tanah basah itu semakin tajam, seperti sesuatu yang membusuk di bawah jok belakang. Ia mencoba bicara lagi, kali ini suaranya lirih tapi mantap. "Mbak Rani, rumahnya masih jauh?" Lama tak ada jawaban. Dimas mulai menatap spion lagi dengan hati-hati. Tapi perempuan itu sudah tidak di posisi semula. Ia tidak duduk lagi. Ia kini terlihat menempel di kaca jendela, menatap keluar, kepalanya miring seperti sedang melihat sesuatu di luar sana. Dimas langsung menatap ke depan lagi. Ia takut kalau terus lihat spion, jantungnya bisa berhenti. Tapi ia masih bisa mendengar suara napas itu, napas yang bukan miliknya. Panjang, berat, dan tak beraturan. Dari kejauhan, ia mulai melihat sesuatu. Ada lampu redup di sisi kiri jalan, seperti dari rumah atau bangunan tua. Ia menghela napas lega sedikit. Nah, akhirnya kelihatan juga rumah, pikirnya. Tapi begitu mendekat, Dimas sadar itu bukan rumah. Itu seperti gubuk kecil yang sudah hancur separoh dengan atap seng berkarat dan dinding papan yang lapuk. Lampunya hanya dari lentera kecil yang bergoyang tertiup angin. Di depan gubuk itu ada sebuah pohon besar, pohon beringin, dan di bawahnya ada tumpukan batu nisan tua. Dimas mulai gelisah. "Mbak, ini benar jalannya? Kok lewat sini?" Perempuan itu menjawab pelan tapi jelas. "Tenang aja mas, sebentar lagi sampai." Nada suaranya tenang sekali, tapi justru membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Ia tak berani membantah, mobil terus melaju, pelan sekali, menembus jalan tanah yang bergelombang. Beberapa menit kemudian, GPS di HP-nya berbunyi. Suara otomatis dari aplikasi berkata, "Anda telah tiba di tujuan." Dimas langsung menoleh ke layar HP-nya, tapi anehnya peta di situ tidak menunjukkan apa-apa. Layar hanya menampilkan warna abu-abu dengan tulisan kecil di bawah. Data lokasi tidak tersedia. Tepat setelah itu, HP-nya mati, layarnya gelap total. Ia mencoba menekan tombol power, tapi tidak menyala. Saat ia menoleh ke spion lagi, perempuan itu sudah duduk tegak di tengah kursi belakang, menatap lurus ke arahnya. Wajahnya kini jelas, pucat sekali, bibirnya membiru, matanya hitam penuh tanpa bola mata putih, dan di lehernya terlihat guratan merah memanjang seperti bekas luka. Dimas hampir menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, hanya duduk kaku dengan tangan menggenggam setir kuat-kuat. Perempuan itu tersenyum tipis. "Terima kasih Mas Dimas," katanya dengan suara yang kali ini lebih lembut, hampir seperti bisikan. Setelah itu ia menunduk perlahan dan tubuhnya mulai memudar. Bukan hilang begitu saja, tapi memudar pelan-pelan seperti asap yang ditiup angin. Rambutnya lenyap duluan, lalu bahunya, tubuhnya, dan terakhir suaranya yang bergemar di kabin mobil. "Aku udah lama nunggu, ada yang mau ngantar pulang." Suasana dalam mobil jadi hening. Dimas tidak berani menoleh. Ia tetap menatap ke depan, matanya membesar, napasnya pendek-pendek. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ia perlahan menengok ke belakang. Kosong, kursi belakang bersih, tapi di atasnya ada sesuatu. Sehelai rambut panjang menempel di jok, basah seperti baru keluar dari air. Dimas menjerit pelan dan langsung menyalakan mesin. Ia tidak peduli jalanan di depan sempit atau berbelok tajam. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin. Ban mobil tergelincir beberapa kali, menabrak ranting, bahkan sempat menghantam batu besar di pinggir jalan. Tapi ia tidak berhenti. Begitu keluar ke jalan utama, ia menarik napas panjang. Udara kembali normal, tidak ada kabut, tidak ada bau tanah, tidak ada hawa dingin. Lampu jalan menyala terang, seperti dunia yang tadi ia lewati hanyalah mimpi buruk.
Namun ketika ia menatap spion tengah, matanya menangkap sesuatu di kursi belakang. Syal putih, basah, dan di atasnya seolah-olah baru ditulis dengan jari di kaca belakang mobil ada tulisan samar. "Terima kasih, Mas." Dimas hampir membanting rem, tapi ia terus jalan. Ia takut kalau berhenti sesuatu akan muncul lagi. Ia baru berhenti ketika sampai di pom bensin terdekat. Ia turun, membuka pintu belakang, dan memastikan tidak ada siapapun di dalam. Kosong, tapi syal putih itu tetap ada, menempel di jok. Petugas pom bensin melihat Dimas pucat dan berkeringat. "Mas, nggak apa-apa, kelihatannya habis ketemu setan aja." Dimas tersenyum kaku, mencoba menutupi rasa takut. "Hehehe, iya capek aja, Bang." Ia mengisi bensin, menyalakan rokok, dan duduk di bangku depan minimarket. Pikirannya kosong, ia masih tak percaya dengan apa yang baru terjadi. Tapi saat ia membuka aplikasinya lagi, darahnya seperti berhenti mengalir. Order yang tadi atas nama Rani sudah tidak ada di riwayat perjalanan, sama sekali hilang seperti tidak pernah ada. Bahkan saldo akun Dimas bertambah otomatis sejumlah 999.999. Angka itu tidak bisa ditarik, tidak bisa digunakan, hanya muncul seperti angka hantu permanen di situ. Dimas memandangi layar ponsel lama sekali. Sambil menatapnya, ia merasa ada bayangan samar di pantulan layar. Rambut panjang, wajah pucat, dan senyum tipis. Ia buru-buru mematikan layar dan menunduk. Namun sebelum ia sempat bangkit dari kursi, seseorang menepuk pundaknya pelan dari belakang. Dingin sekali, seperti tangan yang baru keluar dari kulkas. Dimas menoleh cepat tapi tidak ada siapapun. Hanya suara pelan terdengar di telinganya. "Mas, jangan lupa, kalau lewat Cisarua Lama, klakson 3 kali ya." Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia melihat ke arah jalanan. Kabut mulai turun lagi. Lampu-lampu jalan mulai redup satu persatu, seolah malam itu menutup kembali rahasia yang sempat ia lihat. Dan di kejauhan, di ujung jalan yang tadi ia lewati, samar-samar terlihat sosok perempuan berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Diam, menunduk, menunggu sopir berikutnya. Dimas mulai mengikuti arah yang ditunjukkan cewek itu dengan hati-hati. Jalanan di depannya tampak biasa, tapi entah kenapa perasaannya nggak enak. Lampu mobilnya menembus kabut tipis yang menggantung di udara, membuat pandangan jadi agak buram. Asap putih tipis itu seperti hidup, berputar dan menari di depan mobil, lalu menghilang perlahan di udara dingin malam itu. Udara di luar makin menusuk, angin yang lewat dari celah jendela membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering yang membusuk. Dimas menelan ludah, sesekali melirik ke spion untuk memastikan cewek itu masih di belakang. Tapi anehnya, setiap dia lihat dari spion, wajah cewek itu seperti sedikit kabur, nggak jelas. Rambut hitam panjangnya menutupi sebagian besar wajah, cuma terlihat sedikit kulit pucat dari pipinya yang hampir kayak nggak berdarah. "Belok kanan nanti, Mas," katanya pelan, suaranya hampir seperti bisikan. Dimas mengangguk, "Oh iya Mbak," tapi aneh, saat dia lihat ke depan, jalan yang ditunjuk itu bukan jalan besar, melainkan gang sempit yang bahkan gak ada lampunya sama sekali. Cuma ada satu papan kayu miring yang tulisannya samar karena catnya sudah mengelupas. Sekilas Dimas membaca, "Cisarua Lama." Dia ragu, tapi entah kenapa tubuhnya kayak dikendalikan. Tanpa sadar, setir mobil sudah berbelok masuk ke jalan itu. Begitu masuk, suasananya langsung berubah. Semua suara dari luar, dari angin, jangkrik, sampai gemuruh kendaraan di kejauhan, hilang total. Yang terdengar cuma suara ban mobil melindas kerikil dan dedaunan kering. Jalan itu seperti nggak berujung, lurus tapi terasa panjang banget. Pepohonan di kanan kiri berdiri rapat, daunnya menutupi langit, bikin suasana makin gelap. Lampu mobil cuma bisa menembus beberapa meter ke depan, selebihnya hitam pekat. Dimas menelan ludah. "Mbak, ini benar jalannya, kok sepi banget ya?" Cewek itu nggak langsung jawab, suaranya baru terdengar setelah beberapa detik, pelan banget tapi jelas. "Benar Mas, ini jalan lama, sekarang udah jarang yang lewat sini." Dimas berusaha tenang, tapi hatinya mulai nggak karuan. Jalan lama, tapi kenapa di Google Maps tadi nggak ada? Dan kalau jarang yang lewat, kenapa titik jemput penumpang bisa diatur di sini?
Jalannya masih jauh, Mbak, tanya Dimas lagi, mencoba nyari bahan obrolan biar suasana nggak terlalu hening. Cewek itu jawab datar, nggak jauh, bentar lagi sampai. Dimas cuma mengangguk, tapi detik berikutnya dia ngerasa ada yang aneh. Di kaca depan mobilnya, dari pantulan cahaya lampu, dia ngelihat sekilas bayangan hitam di antara pepohonan. Bayangan itu bergerak cepat banget, kayak berlari mengikuti arah mobil. Refleks, Dimas ngerem mendadak, jantungnya langsung berdebar. "Ada apa, Mas?" Suara cewek di belakangnya terdengar tenang, terlalu tenang malah. "Kayak ada orang lewat, Mbak, di situ." Dimas nunjuk ke arah pepohonan, tapi pas dia lihat lagi, nggak ada siapa-siapa. Cuma kabut yang makin tebal menelan cahaya lampu mobilnya. Cewek itu nggak ngomong apa-apa, tapi Dimas sempat lihat dari spion. Cewek itu malah menatap keluar jendela dengan ekspresi aneh. Wajahnya lurus, matanya kosong, seperti mengenali sesuatu di luar sana. "Mbak," Dimas berusaha basa-basi lagi, suaranya agak gemetar. "Rumah Mbak di sini ya, di Cisarua Rama?" Cewek itu menoleh perlahan, matanya hitam pekat tanpa pantulan cahaya. "Dulu," katanya lirih, "dulu aku di sini." Dimas diam, kata "dulu" itu menggantung di kepalanya. Maksudnya dulu tinggal di sini, sekarang pindah, atau sesuatu yang lain. Mobil terus melaju pelan. Dimas makin gelisah karena sinyal HP-nya hilang total. Lampu indikator GPS cuma muter-muter, tanda nggak bisa nemu lokasi. Dia mau keluar dari aplikasi, tapi tangan kirinya gemetar parah. "Mas," suara cewek itu lagi, lebih pelan kali ini. "Kalau nanti ketemu belokan, ambil yang kiri ya, jangan yang kanan." "Oke, Mbak," jawab Dimas, mencoba tetap sopan. Tapi anehnya, begitu dia sampai di belokan itu, jalan kanan malah kelihatan lebih terang. Ada satu rumah kecil di ujung jalan kanan dengan lampu menyala, sementara yang kiri benar-benar gelap gulita. Dimas sempat mikir, mungkin dia salah. Tapi pas dia mau belok kanan, tiba-tiba cewek di belakangnya bicara dengan nada yang berbeda. Nadanya berat dan tajam. "Jangan yang kanan." Dimas kaget setengah mati. Suara itu bukan suara perempuan lagi, tapi kayak dua suara sekaligus. Satu berat, satu lirih, dan kedengaran tumpang tindih. Tubuhnya langsung merinding dari ujung kepala sampai kaki. Dia refleks nurut, mobil belok ke kiri, dan seketika udara di dalam mobil terasa dingin banget, kayak masuk ke ruangan es. Setelah beberapa menit, kabut makin tebal, sampai lampu depan mobilnya nyaris nggak bisa menembus. Di depan terlihat samar-samar papan kayu kecil bertuliskan "Kampung Baru", dilarang masuk setelah jam 11 malam. Dimas otomatis melihat jam di dashboard mobil, 00,27. Dia ngerasa jantungnya langsung jatuh ke perut. "Mbak, ini udah lewat jam 11, suaranya bergetar." Cewek itu diam, nggak ada reaksi, tapi pelan-pelan dia mulai tersenyum. Senyum aneh yang dingin banget, tanpa suara, tanpa ekspresi bahagia. Dimas mulai panik. "Mbak, mungkin kita bisa balik aja ya, jalannya nggak aman nih." Tapi cewek itu langsung berkata dengan suara yang sangat pelan tapi jelas, "Udah telat, sekarang nggak bisa balik." Setelah itu, semua terasa makin aneh. Suhu makin turun, nafas Dimas sampai kelihatan keluar kayak asap putih. Dari balik kabut, muncul bayangan seperti orang berjalan, tapi bentuknya nggak jelas. Mereka berdiri di pinggir jalan, nggak bergerak, cuma menatap mobil yang lewat. Dimas mulai baca doa dalam hati, tapi lidahnya kayak kaku. Tangannya gemetar megang setir. Setiap kali mobil melewati satu sosok, kaca mobilnya berkabut dan muncul bekas tangan dari luar, kayak seseorang yang menyentuhnya dari balik kabut. "Mas," suara cewek itu lagi. Kali ini lembut banget, tapi membuat bulu kuduk berdiri. "Nggak usah takut, mereka cuma mau lihat aja." "Lihat apa, Mbak?" Dimas nekat tanya, walau suaranya serak. Cewek itu menunduk sedikit, rambutnya jatuh menutupi wajahnya. Pertanyaan berikutnya, cewek itu jawab dengan suara yang lembut, tapi membuat bulu kuduk berdiri lagi. "Lihat siapa yang berani masuk ke tempat mereka." Dimas mulai nyesel kenapa tadi nggak langsung pulang aja setelah narik penumpang terakhir. Badannya lemas, tapi rasa penasaran aneh juga muncul di kepalanya. Tempat mereka, pikirnya, apa maksudnya itu? Dia terus nyetir, berharap jalan ini bakal segera nyambung ke jalan besar. Tapi setelah hampir 10 menit, jalan itu terasa nggak pernah habis. Pepohonan terus berulang, dan papan bertuliskan Kampung Baru muncul lagi, padahal dia yakin udah lewatin barusan.
Loh, kok balik ke sini lagi? Gumamnya pelan. Cewek itu masih menatap keluar jendela, mengatakan dengan suara seperti bisikan angin. Kalau nggak tahu cara keluar, bisa di sini selamanya. Dimas langsung ngerem, nafasnya berat. Mbak, saya cuma nganter doang. Tolong, bilangin aja rumahnya di mana. Cewek itu senyum lagi, tapi kali ini lebih lebar. Di depan, katanya sambil nunjuk lurus. Di ujung jalan yang gelap itu, samar-samar terlihat sebuah rumah tua berdiri di tengah kabut. Lampunya redup, bergoyang seperti lampu minyak. Tapi yang bikin Dimas merinding, rumah itu kelihatan kayak bayangan, nggak solid, seolah nggak benar-benar nyata. Dan saat itu, dia baru sadar sesuatu. Dari kaca spion, wajah cewek itu berubah. Kulitnya makin pucat, bibirnya membiru, dan dari ujung matanya menetes sesuatu yang bukan air mata, tapi darah tipis yang menuruni pipinya perlahan. Dimas langsung membeku, mulutnya mau teriak tapi suaranya nggak keluar. Cewek itu masih menatap ke depan, matanya hitam pekat. Sudah, sampai, katanya dengan suara yang menggema aneh, seperti datang dari dua arah, dari belakang dan dari dalam kepala Dimas sendiri. Dan malam itu, Dimas tahu, perjalanan yang dia pikir cuma antar penumpang biasa, ternyata baru saja membawanya masuk ke tempat yang gak ada di mana-mana. Mobil Dimas akhirnya berhenti tepat di depan rumah tua itu. Mesin mobilnya masih menyala, tapi suaranya terdengar aneh, kayak bergetar pelan, kadang menurun, kayak mau mati. Dimas menatap ke arah rumah di depan sana, dan untuk beberapa detik, dia nggak bisa memastikan apakah itu benar-benar rumah atau cuma bayangan dari kabut yang tebal banget. Rumah itu berdiri di tengah-tengah jalan tanah yang dikelilingi pohon besar. Dindingnya dari papan kayu yang sudah lapuk, cat putihnya mengelupas di sana-sini, dan atapnya ditutupi lumut. Ada satu lampu gantung di teras yang menyala redup, tapi cahayanya aneh, bukan kuning hangat seperti lampu biasa, melainkan agak kehijauan. Dimas menelan ludah, tangannya masih di kemudi, tapi jari-jarinya dingin. "Ini rumahnya, Mbak?" tanyanya pelan. Cewek itu mengangguk pelan tanpa menatapnya. "Iya, Mas, terima kasih udah ngantar. Tunggu sebentar ya, aku ambil uang dulu di dalam." Dimas mau jawab nggak usah, tapi entah kenapa tenggorokannya kayak terkunci. Dia cuma bisa angguk pelan. Cewek itu buka pintu mobil, turun pelan, langkahnya hampir nggak ada suara sama sekali. Saat dia melangkah ke arah rumah, Dimas memperhatikan cara jalannya. Gerakannya terlalu ringan, terlalu tenang untuk orang yang hidup. Kakinya bahkan nggak terlalu menekan tanah. Dari kaca depan mobil, Dimas bisa lihat dengan jelas bayangan cewek itu di tanah nggak ada. Dek, Dimas langsung merinding, jantungnya berdebar makin cepat. Tapi dia tetap menatap, matanya nggak bisa berpaling. Cewek itu sampai di depan rumah, lalu berdiri diam di depan pintu. Dan di sanalah Dimas hampir nggak bisa nafas. Cewek itu tidak membuka pintu. Dia hanya berdiri, menunduk sedikit lalu menembus dinding rumah itu begitu saja. Bukan seperti orang membuka pintu atau lewat celah, tapi benar-benar menembus papan kayu itu kayak kabut yang menyatu dengan udara. Dimas spontan mundur dari kursinya, matanya membulat lebar. Astaga, gumamnya pelan, nafasnya terhenti di tenggorokan. Suasana di sekitarnya tiba-tiba terasa lebih dingin. Kabut makin menebal, sampai-sampai cahaya lampu mobilnya hampir nggak kelihatan lagi. Suara jangkrik, suara angin, semua hilang. Yang terdengar cuma suara detak jarum jam kecil di dashboard mobil. Tik, 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 pelan tapi terasa keras di telinganya. Dimas mau nyalain mobil, tapi tiba-tiba mesin mobil mati sendiri, lampu dashboard padam, semua gelap. Ya Allah, Dimas langsung panik, tangannya gemetar. Dia coba starter beberapa kali, tapi nggak bisa. Aneh, karena bensin masih penuh dan tadi nggak ada tanda-tanda mobil rusak. Dia lihat jam di ponselnya, 0047. Sinyal hilang total, layar HP-nya sempat redup, lalu hidup lagi. Tapi ada notifikasi aneh yang muncul di layar.
Perjalanan selesai, terima kasih sudah mengantar. Dimas membeku, jantungnya berdetak keras banget sampai rasanya mau pecah. Padahal dia belum tekan apa-apa, belum akhiri perjalanan di aplikasi. Tapi yang bikin darahnya beku bukan itu. Saldo di aplikasinya bertambah otomatis, Rp999.999. Dia melotot, menatap angka itu lama. Apaan ini? Siapa yang transfer? Suaranya lirih, tapi belum sempat dia berpikir lebih jauh, dari kaca spion tengah, Dimas lihat sesuatu. Ada seseorang duduk di jok belakang. Tubuh Dimas langsung kaku. Ia pelan-pelan mengangkat pandangannya ke spion lagi. Dan benar, cewek itu duduk di kursi belakang, tapi bukan seperti sebelumnya. Rambutnya sekarang acak-acakan, basah, meneteskan air seperti habis kehujanan. Kulitnya lebih pucat, bahkan hampir transparan. Matanya kosong dan menghitam seluruhnya, tanpa bola mata. Dari bibirnya menetes cairan hitam seperti darah yang sudah lama menggumpal. Dimas membeku, nafasnya berhenti, tangannya pelan-pelan menggenggam setir, tapi ia nggak bisa bergerak. "Mbak," suaranya nyaris tak terdengar. "Tadi Mbak udah turun kan?" Cewek itu nggak menjawab, hanya menatap lewat spion dengan kepala sedikit miring ke kiri, seolah mencoba memahami kenapa Dimas masih di situ. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia akhirnya bicara pelan. "Mas, belum pamit." Suara itu bukan lagi lembut, ada gema aneh di baliknya, kayak dua orang bicara bersamaan. Dimas spontan nengok ke belakang, tapi kosong. Jok belakang cuma basah, nggak ada siapa-siapa. Tapi bau tanah basah itu makin kuat. Dia cepat-cepat lihat lagi ke spion, dan cewek itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, wajahnya tepat di belakang kursi. Matanya menatap lurus ke arahnya. Dimas langsung jerit kecil, tangannya gemetar parah. Dia pencet starter mobil berkali-kali sampai mesin nyala lagi. Dengan tangan gemetar, dia injak gas sekencang-kencangnya, nggak peduli ke arah mana. Mobil melaju kencang di jalan sempit itu, memantul ke kiri dan kanan karena batu kerikil. Tapi meski mobilnya udah ngebut, dari kaca spion, Dimas masih bisa lihat bayangan cewek itu duduk di kursi belakang, nggak bergerak, cuma menatap. Kadang bibirnya bergerak pelan, seolah berbisik sesuatu. Dimas nggak bisa dengar jelas, tapi seperti kata, "Jangan tinggalkan aku." Terus diulang-ulang. Ya Allah, ya Allah, Dimas terus baca doa di antara nafas yang berat. Tapi makin lama, suaranya sendiri tenggelam oleh suara lain. Suara bisikan yang datang dari dalam mobil, dari kursi belakang, dari luar jendela, dari mana-mana. Bisikan itu pelan tapi jelas. Udah telat, nggak bisa pulang. Dia udah nunggu. Dimas nekat menatap kaca depan, berharap kabut ini segera hilang. Tapi yang terlihat cuma kegelapan dan pohon-pohon yang sama, berulang terus. Dia mulai sadar, seolah-olah dia berputar di jalan yang nggak pernah selesai. Tiba-tiba, dari kabut muncul siluet seseorang berdiri di tengah jalan. Dimas kaget, dia injak rem sekencang-kencangnya. Mobil berhenti mendadak, nyaris menabrak sosok itu. Lampu mobilnya menerangi sosok yang berdiri di depan sana. Ternyata seorang perempuan, rambut panjang, pakai baju putih, wajahnya menunduk. Tapi yang bikin Dimas hampir pingsan, itu cewek yang sama. Bagaimana bisa? Cewek yang sama ada di depan mobilnya sekarang, padahal tadi di belakang. Dia pelan-pelan mendongak, dan di bawah sinar lampu mobil, wajahnya terlihat jelas untuk pertama kali. Wajah pucat, bibir biru, dan di bagian pelipisnya ada luka besar yang udah mengering. Matanya hitam, kosong, dan darah hitam kecil menetes dari bawah kelopak mata. Dimas panik, dia mundur cepat-cepat. Tapi saat mobilnya mundur, terdengar suara bruk dari belakang, seperti menabrak sesuatu. Dia refleks nengok ke spion, dan jantungnya langsung berhenti berdetak. Di jok belakang, cewek itu masih di sana, dengan kepala miring dan tatapan kosong.
Sementara di depan, sosok yang sama masih berdiri di tengah jalan. Dimas gemetar, nafasnya pendek. "Ya Allah, ini apaan sih?" katanya pelan sambil menahan tangis. Air matanya mulai keluar, bukan karena sedih, tapi karena rasa takut yang udah nggak bisa ditahan. Dia nutup matanya sebentar, terus baca doa sekuat tenaga. Ketika dia buka mata lagi, sosok di depan sudah hilang. Kabut pun mulai memudar perlahan. Mobilnya tiba-tiba terasa lebih ringan lagi. Mesin berjalan normal. Jalanan di depan berubah. Nggak lagi jalan tanah, tapi aspal biasa dengan marka jalan. Dan di kejauhan terlihat lampu dari warung kecil pinggir jalan. Dimas berhenti di sana. Dia keluar dari mobil dengan tubuh gemetar, lututnya lemas, nafasnya ngos-ngosan. Udara subuh yang dingin malah terasa hangat dibanding tadi. Pemilik warung, seorang bapak tua yang baru buka, heran lihat Dimas. "Loh, Mas, kenapa? Mukanya pucat banget. Dari mana?" Dimas cuma bisa jawab terbata-bata. Dari antar penumpang ke rumah di Cisarua Lama, Pak." Bapak itu langsung kaget, matanya melebar. "Mas, jalan Cisarua Lama itu udah ditutup bertahun-tahun. Udah nggak ada orang tinggal di sana. Rumah yang Mas maksud itu rumah kosong yang penghuninya meninggal waktu mobil travel jatuh ke jurang 3 tahun lalu." Dimas terdiam, bibirnya kering, matanya membesar. "Namanya siapa, Pak?" Bapak itu ngelus dagunya, lalu jawab pelan, "Kalau nggak salah, Mbak Rani." Dimas langsung jatuh terduduk di tanah, nafasnya hilang. Di pikirannya cuma satu hal, malam tadi dia nganter penumpang yang seharusnya udah nggak ada di dunia ini. Sejak malam itu, Dimas nggak bisa tidur tenang. Setiap kali matanya hampir terpejam, bayangan wajah cewek itu muncul lagi di pikirannya. Kulit pucat, bibir biru, mata hitam pekat tanpa pantulan cahaya. Kadang, di antara mimpinya yang setengah sadar, dia mendengar suara halus itu memanggil namanya. Pelan, panjang, menyeret. "Dimas." Awalnya dia pikir cuma mimpi buruk, tapi semakin lama semakin sering. Bahkan waktu siang hari, kalau dia duduk sendirian di mobil travelnya yang terparkir di garasi, kadang tercium lagi bau tanah basah yang khas banget, bau yang sama kayak malam itu di Cisarua Lama. Dimas mencoba menenangkan diri. Dia pikir, mungkin cuma sugesti. Tapi ada satu hal yang benar-benar bikin pikirannya nggak bisa tenang. Saldo di aplikasinya masih bertambah sendirinya. Setiap malam, tepat jam 04:04, angka yang sama dengan waktu saat mobilnya mati di depan rumah tua itu, notifikasi muncul di HP-nya. "Perjalanan selesai, terima kasih sudah mengantar." Lalu saldo bertambah Rp9.999. Nggak banyak, tapi anehnya itu terjadi setiap malam. Pertama kali kejadian, Dimas pikir mungkin error dari sistem. Dia sempat chat ke CS aplikasi travelnya, tapi jawaban dari pihak sana malah bikin bulu kuduk berdiri. Mereka bilang, "Kami tidak menemukan aktivitas perjalanan atas nama Anda sejak 3 hari lalu, Pak Dimas. Tidak ada transaksi baru." Dimas diam lama membaca pesan itu. Kalau bukan dari sistem, lalu siapa yang kirim uang itu? Dia coba buka riwayat pesanan malam itu, tapi nama Rani udah hilang total. Nggak ada di daftar, nggak ada jejak transaksi, bahkan histori GPS-nya ikut lenyap. Seolah-olah perjalanan itu nggak pernah terjadi. Malam berikutnya, Dimas masih coba nyetir. Dia pikir mungkin dengan terus kerja, pikirannya bisa teralihkan. Tapi begitu jarum jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 04:04, tiba-tiba radio mobilnya hidup sendiri. Padahal Dimas gak pernah nyalain radio itu lagi sejak malam kejadian. Suara statik memenuhi kabin mobil. Seperti sinyal rusak. Lalu di antara suara itu terdengar samar suara perempuan. "Mas, masih di jalan?" Dimas langsung matiin radio, tapi suaranya belum berhenti. Sekarang suara itu malah keluar dari speaker ponselnya. Dia lihat layar HP-nya, dan di situ muncul panggilan masuk. Nomor tanpa nama, tapi kodenya aneh, +000. Tangannya gemetar, tapi entah kenapa dia tetap mengangkat panggilan itu. Halo, suaranya serak.
Beberapa detik gak ada jawaban, hanya suara napas pelan seperti seseorang yang bicara dari jauh banget. Lalu suara itu berkata pelan, jelas banget di telinga Dimas. "Mas, belum pamit?" Dimas langsung melempar HP-nya ke kursi sebelah. Napasnya naik turun cepat, astaga, katanya gemetar. Radio mati, tapi tiba-tiba dari kaca spion dia melihat sesuatu yang gak mungkin. Ada embun di kaca belakang, tapi embunnya bukan biasa, membentuk tulisan. Huruf-huruf itu perlahan muncul dari dalam, seperti ada jari yang menggambar dari balik kaca. Tulisan itu cuma satu kalimat pendek, "Aku masih di sini." Dimas menatap tulisan itu beberapa detik, lalu cepat-cepat keluar dari mobil. Dia berdiri di luar, di pinggir jalan sepi, menggigil bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang luar biasa. Dia jalan beberapa langkah menjauh dari mobil, lalu balik lagi. Tapi begitu dia lihat ke dalam mobilnya, tulisan itu udah hilang. Cuma tersisa bau tanah basah yang makin kuat. Besok paginya Dimas bangun dengan kepala berat dan mata merah. Dia nggak nyalain mobil seharian, cuma duduk di depan rumah bengong sambil nyeduh kopi. Ibunya sempat tanya, "Masih kerja, Dim? Kok sekarang sering di rumah?" Dimas cuma senyum tipis. "Iya, Bu, lagi istirahat." Dia nggak mungkin cerita semuanya. Siapa juga yang bakal percaya kalau dia bilang penumpangnya bukan manusia. Tapi malam harinya, kejadian aneh itu terjadi lagi. Sekitar jam 12 lewat, dari arah garasi, Dimas dengar bunyi pintu mobilnya terbuka sendiri. Klik, lalu krek. Suara kursi belakang seperti ada yang duduk. Dia diam di kamarnya, jantungnya berdebar kencang. Pelan-pelan, dia mendekat ke jendela yang menghadap ke garasi. Lampu di sana mati, tapi lewat celah gorden, dia bisa lihat cahaya samar dari dalam mobilnya. Lampu kabin menyala, padahal mobilnya dikunci dari luar. Dia pelan-pelan buka gorden, dan saat itu darahnya seakan berhenti mengalir. Ada seseorang duduk di kursi belakang mobil, sosok perempuan berambut panjang, menunduk, pakai jaket putih. Dimas langsung mundur, napasnya tersengal. Dia tutup mulutnya biar nggak teriak, tapi tiba-tiba dari arah garasi, lampu mobil berkedip 3 kali, lalu mati. Sunyi lagi. Paginya, waktu dia periksa, kaca belakang mobil penuh bekas tangan, seolah-olah seseorang menempelkan tangannya dari dalam berulang kali. Sampai berembun tebal. Dimas nggak tahan lagi. Dia mutusin buat pergi ke bengkel dan minta mekanik ngecek mobilnya. Siapa tahu cuma masalah listrik atau alarm. Tapi waktu montir buka bagasi belakang, wajahnya langsung berubah. "Mas, ini mobilnya abis lewat mana?" tanya montir itu heran. "Kenapa, Bang?" Montir itu nunjuk bagian dalam bagasi. "Lihat nih, lantainya basah semua, kayak habis kena air lumpur, padahal Mas bilang nggak pernah bawa barang kotor kan?" Dimas ngelongok ke dalam. Benar, lantai bagasinya becek, penuh tanah dan air coklat. Tapi bau tanahnya persis kayak malam itu, basah, dingin, dan berbau seperti tanah makam lama. Dimas langsung minta montir itu nutup bagasi lagi. "Nggak apa-apa, Bang, udah saya bersihin sendiri nanti." Sejak hari itu, Dimas benar-benar berhenti narik malam. Tapi teror nggak berhenti di situ. Satu malam, Dimas yang lagi nonton TV sendirian tiba-tiba dengar suara ketukan pelan di depan pintu rumah. 3 kali. Tok, tok, tok. Dia pikir mungkin tamu, tapi waktu dia buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Halaman depan sepi, cuma angin yang bergerak pelan. Dia menatap ke jalan, dan di sana ada sesuatu. Syal putih, tergeletak di atas tanah, basah, penuh tanah. Dimas langsung kaku. Itu syal yang sama yang dulu cewek itu pakai malam pertama kali dia jemput. Dia yakin banget. Dia mundur pelan, tapi saat dia mau tutup pintu, angin dingin masuk dari luar membawa bau yang sama. Bau tanah basah yang sejak malam itu selalu menghantuinya. Telepon di ruang tamu tiba-tiba berdering keras. Dimas kaget sampai hampir jatuh. Dia dekati pelan, angkat gagangnya dengan tangan gemetar. "Halo?" Beberapa detik gak ada suara. Hening total, hanya suara napas halus di seberang. Lalu perlahan suara perempuan itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Mas, sudah waktunya antar lagi."
Dimas langsung tutup telepon itu dan mundur. Tapi bahkan setelah ditutup, dari gagang telepon masih terdengar sama kayak rekaman rusak. "Mas, antar aku pulang." Dia cepat-cepat cabut kabel telepon dari colokan, lalu masuk ke kamar, kunci pintu dan duduk di lantai. Dadanya naik turun cepat, dia tahu satu hal sekarang. Apapun itu, Rani belum selesai dengannya. Selama beberapa hari berikutnya, Dimas jadi jarang keluar. Wajahnya pucat, matanya sayu. Setiap malam, dia terus merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik jendela atau kaca. Kadang di tengah tidur, dia mendengar suara langkah pelan di luar kamarnya. Langkah yang berhenti tepat di depan pintunya. Dan yang paling parah, setiap jam 04:04, ponselnya selalu menyala sendiri, menampilkan pesan baru dari nomor tanpa nama. "Terima kasih sudah mengantar." Lalu saldo bertambah lagi, Rp9.909. Kini totalnya sudah jutaan, tapi Dimas nggak berani sentuh uang itu. Dia tahu uang itu bukan hadiah, itu semacam bayaran untuk sesuatu yang dia nggak pernah minta. Suatu malam Dimas coba hapus aplikasinya dari HP, tapi setiap kali dia hapus, ikon aplikasi itu muncul lagi, lengkap dengan notifikasi kecil bertuliskan 1 perjalanan menunggu. Sampai akhirnya malam berikutnya dia menyerah. Dia ambil kunci mobil, keluar rumah dengan langkah gemetar, dan duduk di kursi sopir. HP-nya tiba-tiba menyala. Di layar muncul pesan, "Titik jemput Jalan Cisarua Lama, penumpang Rani." Dimas menatap layar itu lama, napasnya berat. Tangannya gemetar saat dia nyalakan mesin mobil, dan entah kenapa, suara mesin terdengar lebih halus dari biasanya, seolah mobil itu memang sudah siap berangkat. Dia menatap kaca depan yang mulai berembun, dan di situ perlahan muncul tulisan dari dalam, "Ayo mas, aku tunggu di tempat biasa." Dan malam itu, Dimas memutuskan untuk berangkat. Entah karena penasaran atau karena sudah lelah hidup dengan rasa takut. Mobilnya melaju perlahan keluar dari gang rumahnya, menembus kabut dini hari yang mulai turun. Dan di dashboard mobil, jam digitalnya menunjukkan waktu yang sama seperti malam pertama kali semua ini terjadi, 04:04. Malam itu, Dimas akhirnya nyalain mesin mobilnya lagi setelah seminggu penuh nggak disentuh. Mesin menyala halus, tapi entah kenapa suaranya terdengar lebih tenang daripada biasanya. Seperti mobil itu tahu kalau malam ini dia bakal dibawa ke tempat yang sama. Tempat di mana semuanya bermula. Jam digital di dashboard menunjukkan 00:47. Angka yang sama, waktu yang sama, seperti udah jadi kutukan. Dimas narik nafas panjang. "Oke Ran, kalau ini maumu, aku datang." Tangannya bergetar waktu dia masukin gigi dan mulai jalan pelan keluar dari garasi. Udara malam terasa dingin banget, padahal jendela mobil tertutup rapat. Tapi hawa di dalam mobil seolah menurun drastis. Nafasnya sampai terlihat, keluar seperti kabut tipis. Di kaca depan mulai muncul embun, dan di balik embun itu samar terlihat tulisan kecil yang terbentuk sendiri dari dalam. Arah kanan. Dimas menelan ludah. Jalan ke kanan itu bukan jalan utama menuju puncak. Itu jalan kecil yang nembus ke daerah Cisarua Lama, tempat di mana dia dulu jemput Rani. Tanpa sadar, tangannya memutar setir ke kanan. Mobil meluncur pelan, menembus kabut tipis yang makin lama makin tebal. Semakin jauh, suasana makin sepi. Nggak ada rumah, nggak ada lampu jalan. Cuma pepohonan tinggi di kiri kanan jalan berdiri diam seperti bayangan hitam yang menatap dari kegelapan. Setiap kali roda mobil melewati jalan berbatu, suara krak-krak dari bawah mobil bergema aneh. Seolah-olah suara itu dipantulkan dari balik hutan. Kadang Dimas merasa ada yang jalan di antara pepohonan mengikuti dari sisi jalan. Radio mobil hidup sendiri lagi, tapi kali ini bukan suara statik. Pelan-pelan terdengar suara lagu lawas, sayup, lembut, tapi mengerikan, karena terdengar dari frekuensi rusak. Lagu itu familiar, lagu lama yang dulu sering diputar ayahnya saat dia kecil. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu.
Tapi suara penyanyinya nggak normal, pelan seperti seseorang yang menyanyikannya dari dalam air. Dimas buru-buru matiin radio, tapi lagu itu masih terus terdengar. Bukan dari radio, tapi dari luar mobil, entah dari mana. Suaranya makin dekat, makin jelas, seolah-olah seseorang berdiri tepat di belakang mobil, bernyanyi pelan-pelan sambil mengikuti. Dia mulai ngerem, tapi entah kenapa pedal remnya berat banget, kayak diinjak balik dari bawah. Gila, desisnya. Keringat dingin mulai keluar di lehernya meskipun udara di mobil terasa beku. Setelah beberapa menit, dia lihat di depan sana ada percabangan jalan. Jalan kanan tampak lebih terang dengan cahaya samar seperti dari lampu rumah. Jalan kiri gelap total, tapi di layar HP-nya yang otomatis nyala muncul tulisan arah, belok kiri, 200 meter menuju titik jemput. Dimas udah nggak bisa mikir logika, dia cuma ikutin aja. Setir berbelok ke kiri, masuk ke jalan sempit yang hanya cukup untuk satu mobil. Aspalnya udah rusak, banyak batu dan dedaunan kering di mana-mana. Di depan kabut makin tebal, cahaya lampu mobilnya memantul bikin pandangan cuma sejauh 5 meter. Tapi di tengah kabut itu, pelan-pelan muncul bayangan samar seseorang berdiri di pinggir jalan. Sosok itu pakai jaket putih panjang, rambutnya terurai menunduk. Dimas langsung injak rem, kali ini berhasil berhenti. Dia berbongong beberapa detik, lalu matanya perlahan naik dari kaki sosok itu ke wajahnya. Dan benar, itu Rani. Perempuan yang dulu dia jemput di malam yang sama. Wajahnya masih pucat, tapi kali ini senyum kecil muncul di bibirnya. Dimas buka kaca mobil sedikit. Rani, suaranya pelan, gemetar. Cewek itu cuma menatap, lalu bicara lirih. "Mas Dimas datang lagi." Dimas nggak tahu harus jawab apa. Dia cuma diam, menatap dengan nafas tak beraturan. Rani lalu melangkah mendekat, tapi setiap langkahnya, tanah di bawah kakinya seolah berubah jadi basah dan gelap. Bau lumpur langsung tercium lagi, kuat menusuk hidung. Dia berhenti tepat di samping jendela mobil. Wajahnya sekarang hanya berjarak setengah meter dari Dimas. Matanya hitam pekat, tapi bukan kosong. Di dalamnya seperti ada pantulan sesuatu. Jalan yang gelap dan gerbang besar dari batu tua. "Mas mau antar aku pulang?" Pertanyaan itu membuat dada Dimas sesak. Dia menatap wajah Rani lama, lalu pelan mengangguk. "Kalau itu bisa bikin kamu tenang, iya." Rani tersenyum, tapi senyum itu aneh, terlalu tenang, terlalu sunyi. "Terima kasih Mas, tapi jalannya nggak sama kayak dulu." Tanpa Dimas sadar, pintu mobil di sisi penumpang depan terbuka sendiri. Klik, Rani masuk perlahan, duduk di kursi sebelah. Udara di dalam mobil langsung jatuh ke suhu yang lebih dingin dari luar. Nafas Dimas keluar dalam kabut putih. Sekarang dari kaca spion, Dimas bisa lihat kursi belakang basah, meskipun dia nggak lihat ada air di sana, seolah-olah seseorang duduk di situ juga. Dia mulai jalan lagi. Rani duduk diam, menatap lurus ke depan. Perjalanan berlangsung dalam hening panjang, tapi Dimas sadar satu hal. Setiap meter yang dia lewati, pemandangan di luar semakin aneh. Pepohonan berubah bentuk, batangnya bengkok seperti tangan, daunnya hitam. Langit di atas nggak lagi gelap biasa, tapi abu-abu tua kayak langit sebelum badai. Dimas menelan ludah. "Ran, ini kemana sih sebenarnya?" Rani menoleh pelan, matanya hitam total sekarang. "Pulang Mas, tapi bukan jalan pulang Mas." Dimas mulai panik, "Maksud kamu apa?" Rani nggak jawab, dia cuma nunjuk ke depan ke jalan yang semakin gelap. Di kejauhan terlihat seperti gerbang besar dari batu dengan 2 pilar tinggi berlumut. Di atasnya ada ukiran yang samar terbaca, "Selamat datang." Tapi tulisan di bawahnya bukan huruf biasa. Bentuknya seperti aksara lama berkelok-kelok, tapi anehnya Dimas bisa membaca dalam pikirannya sendiri. Gerbang perantara. Dimas berhenti. "Ran, apa ini?" Rani menatapnya lalu bicara dengan nada pelan tapi menusuk.
Mas dulu udah masuk sini waktu pertama antar aku. Mas cuma nggak sadar aja. Waktu mobil Mas mogok malam itu, Mas berhenti di depan rumah yang nggak ada di peta kan? Nah, itu gerbangnya. Rumah itu bukan di dunia Mas. Dimas menatapnya lama, keringat dingin turun dari pelipis meskipun udara makin dingin. Terus kenapa aku? Rani menatap lurus ke depan, karena Mas jawab panggilanku. Dimas hampir nggak bisa bernafas. Panggilan, setiap malam ada yang lewat jalan itu, tapi nggak semua dengar. Cuma yang hatinya kosong aja yang bisa dengar suara kami. Malam itu, Mas dengar aku dan berhenti. Suara Rani lembut tapi menggema di dalam mobil, seperti berasal dari dua arah sekaligus. Mas nggak salah, Mas nolong aku waktu itu, tapi setiap yang nolong harus ngantar pulang. Dimas mulai gemetar, tangannya kaku di setir. Pulang kemana, Ran? Rani tersenyum, perlahan menatap ke arah kaca depan yang kini memperlihatkan kabut makin tebal. Ke tempat aku dikubur. Suara itu pelan tapi menusuk langsung ke jantung Dimas. Dia refleks injak rem keras-keras. Mobil berhenti mendadak hampir oleng. Rani cuma diam, tetap tenang. Dari kaca depan, kabut menyingkir sedikit, menampakkan jalan tanah kecil di depan mereka, jalan yang mengarah ke sebuah lahan lapang dengan batu nisan di tengah. Dimas menatap nisan itu, bentuknya tua, berlumut, dan di bawah sinar lampu mobil samar terbaca nama di situ. Rani Dwi Putri, 1997-2018. Jantung Dimas langsung serasa ditarik ke bawah. Dimas menatap ke arah Rani, tapi kursi penumpang sudah kosong. Hanya sisa embun berbentuk tangan di kaca depan. Dimas menoleh ke belakang, kursi belakang juga kosong, tapi di lantai mobil sekarang basah total, seperti baru disiram air dari dalam. Dia keluar dari mobil dengan langkah gontai, kakinya lemas, angin malam berhembus pelan membawa suara lembut dari kejauhan. Terima kasih, Mas. Dimas menatap ke arah nisan, dan di situ sosok samar berdiri, perempuan berjaket putih tersenyum. Lalu pelan-pelan kabut menutup tubuhnya dan menghilang. Hening, cuma suara jangkrik dan angin yang tersisa. Dimas berdiri lama di depan nisan itu, matanya berkaca-kaca. Kalau kamu cuma pengen pulang, aku maafin, tapi jangan datang lagi ya, katanya pelan. Dia balik ke mobil. Tapi begitu dia mau nyalain mesin, layar HP-nya nyala lagi otomatis. Tulisan di sana muncul sendiri. Perjalanan selesai. Terima kasih sudah mengantar. Saldo bertambah 9.999. Dimas menatap layar itu lama, lalu taruh HP-nya di dashboard. Mobilnya jalan pelan meninggalkan area itu. Tapi beberapa menit kemudian, dia sadar sesuatu yang aneh. Jalan yang tadi dilewatinya nggak sama lagi. Tadinya aspal, sekarang berubah jadi tanah berbatu. Pohon-pohon di kiri kanan punya bentuk aneh, melilit seperti melilit satu sama lain. Dia coba buka GPS, tapi sinyal hilang. Gelap. Dimas cuma bisa melihat sedikit cahaya dari lampu depan mobilnya yang mulai redup. Kabut menutup semua arah, seolah dunia di sekelilingnya berhenti. Dia masih duduk di kursi sopir, tangan gemetar di setir, napasnya berat. Ini jalan mana lagi sih? Gumamnya. Jalan di depan kelihatan aneh, asalnya aspal biasa, tapi sekarang berubah jadi tanah berlumpur yang basah dan licin. Pohon-pohon di kiri kanan menunduk seolah condong ke arah mobilnya. Yang paling menyeramkan, di kaca spion, Dimas bisa lihat bayangan seseorang duduk di kursi belakang. Dia tahu itu bukan Rani lagi. Badan sosok itu lebih besar, kepalanya agak miring ke kanan, dan matanya, meskipun gelap, terasa menatap lurus ke arah Dimas lewat pantulan kaca spion. Dimas memutar spion ke bawah, menolak lihat lebih lama. Tapi dari sudut matanya, dia masih bisa rasain ada gerakan kecil di kursi belakang. Pelan, lalu terdengar suara berat, serak, seperti dari tenggorokan yang lama nggak dipakai bicara. Udah siap, Mas Dimas? Dimas spontan ngerem.
mobil berhenti mendadak dan suaranya menggema aneh di jalan sepi itu. Dia menoleh cepat ke belakang, tapi kursi kosong. Cuma sisa kabut tipis di dalam mobil dan bau anyir yang tiba-tiba muncul, kayak darah bercampur tanah. Dia buru-buru keluar dari mobil. Udara malam langsung nyengat, tapi bukan dingin biasa. Ini lebih kayak hawa dari tempat lembab, kayak goa atau dasar sungai lama. Langit di atas kelihatan abu-abu gelap, gak ada bintang, gak ada bulan. Tapi di kejauhan, samar terlihat cahaya oren, seperti api kecil menari di antara pepohonan. Dimas jalan pelan ke arah cahaya itu. Setiap langkah rasanya berat, tanahnya lengket di sepatunya. Dia mendekat dan saat kabut mulai menipis, dia lihat beberapa orang berdiri melingkar. Mereka semua berpakaian kusam, sebagian basah kuyup, rambutnya menutupi wajah. Beberapa di antara mereka seperti memakai seragam sopir, ada yang warna biru tua, ada yang abu-abu. Dimas berdiri terpaku. "Siapa? Kalian?" Suaranya bergetar. Salah satu dari mereka, laki-laki tua dengan wajah pucat dan mata cekung, menatap Dimas. Bibirnya bergerak pelan. "Kita sama, Mas. Kita semua pernah ngantar penumpang kayak dia." Dimas melangkah mundur. "Maksud lo Rani?" Orang itu mengangguk lambat. Dia nggak sendiri. Tiap beberapa tahun ada yang dipanggil lagi. Siapapun yang nurut bakal nyasar ke sini, nggak bisa balik. Napas Dimas memburu. "Jadi, aku sekarang di mana?" Orang itu tersenyum tipis, tapi senyum itu lebih mirip kesedihan. "Di jalan yang nggak punya ujung." Dimas berusaha nggak panik. Nggak mungkin. Aku barusan nganter dia ke makamnya. Aku lihat namanya, lihat nisannya." Orang itu memandangi Dimas lama, lalu berkata pelan, "Kalau Mas lihat lagi ke belakang sekarang, Mas bakal ngerti." Dimas menoleh perlahan. Di kejauhan, di balik kabut, samar terlihat nisan dengan nama yang mulai jelas. Tapi kali ini bukan nama Rani. Tulisan di batu itu tertulis Dimas Pratama, 1995-1925. Napasnya langsung berhenti, tubuhnya gemetar hebat. Gak mungkin, aku masih hidup." Dia mundur, jatuh, tangannya bergetar. Tapi nisan itu tetap di sana, nyata, seolah menunggu. Suara lain muncul dari belakang, lembut tapi dingin. "Mas, udah ngantar aku pulang, sekarang gantian." Dimas menoleh cepat. Rani berdiri di sana, wajahnya tenang tapi matanya kosong. "Aku udah tenang, sekarang Mas giliranku." Dimas melangkah mundur, tapi tiba-tiba tanah di bawah kakinya mulai retak. Dari celahnya keluar kabut pekat berwarna hitam menyelimuti tubuhnya sampai ke dada. "Aku nggak mau, aku cuma pengen pulang," teriaknya. Rani mendekat, tangannya terulur. Tapi tangan itu bukan tangan manusia. Kulitnya pucat kebiruan, dingin, dan kalau diperhatikan baik-baik, jari-jarinya sedikit menembus udara. Transparan. "Pulang kemana, Mas?" katanya lembut. "Dunia udah lupa sama Mas." Dimas menggeleng keras. "Enggak, aku masih ada, ibuku." Tapi sebelum dia selesai, kabut makin tebal. Di tengah kabut itu, samar terdengar suara-suara. Tawa kecil, bisikan pelan, langkah sepatu yang diseret. Suara-suara itu datang dari semua arah, dan pelan-pelan, satu persatu, wajah orang-orang yang tadi berdiri melingkar mulai hilang di telan kabut. Dimas menatap sekeliling, panik. "Hei, kalian mau kemana? Tolong aku." Tapi gak ada jawaban. Yang tersisa cuma Rani, berdiri di depannya, tersenyum samar. "Tenang aja, Mas, sekarang Mas nggak sendiri. Di jalan ini, semua sopir selalu punya giliran." Dimas udah nggak sanggup bicara. Dia cuma bisa lihat saat tubuhnya perlahan tenggelam dalam kabut hitam itu. Suara terakhir yang dia dengar cuma suara Rani, pelan banget, nyaris kayak angin. "Selamat datang di perjalanan tanpa arah, Mas." Beberapa hari kemudian,
Di dunia nyata, seorang warga desa di sekitar Cisarua Lama nemuin mobil travel kosong terparkir di pinggir jalan. Mesin yang masih nyala, lampu depan hidup, tapi kursi sopirnya kosong. Di dashboard, HP si sopir tergeletak, layarnya terbuka di aplikasi travel online. Di situ tertulis, menunggu penumpang, tujuan tidak diketahui. Orang-orang sekitar datang, penasaran, polisi pun ikut periksa. Tapi nggak ada jejak sopirnya sama sekali. Semua normal, kecuali satu hal. Kursi belakang dan lantai bagasi mobil penuh tanah basah. Salah satu petugas yang periksa mobil itu sempat iseng lihat ke kaca depan. Dia kaget karena dari dalam kaca kayak ada bekas tangan menempel. Tapi anehnya bekas itu menulis sesuatu. Tulisan itu pendek, seperti pesan. Udah giliran aku ngantar. Petugas itu merinding, langsung mundur dan manggil temannya. Tapi begitu dilihat lagi, tulisan itu udah hilang. Mobil itu akhirnya ditarik ke kantor polisi terdekat. Tapi setiap malam, tepat jam 0.47, mesin mobilnya nyala sendiri. Dan dari aplikasi di HP si sopir selalu muncul notifikasi. Perjalanan selesai, terima kasih sudah mengantar. Saldo bertambah 9.999. Sejak malam itu, warga sekitar Cisarua Lama sering dengar suara mesin mobil melintas di jalan kecil yang udah lama ditutup. Nggak pernah ada yang berani lihat keluar karena katanya kalau kamu berdiri di pinggir jalan itu pas tengah malam, kamu bisa dengar suara perempuan pelan dari kejauhan. Mas, tolong aku pulang. Dan kalau kamu jawab iya, maka giliranmu lah yang akan datang berikutnya. Sampai hari ini, mobil travel itu masih disimpan di kantor polisi. Mesinnya kadang nyala sendiri tanpa ada siapapun di dalam. Dan tiap tengah malam, ada suara perempuan pelan yang selalu sama. Mas, tolong antar aku pulang. Dan tiap tengah malam, kalau suatu malam kamu dengar suara itu di pinggir jalan, jangan pernah jawab iya. Karena begitu kamu setuju, perjalananmu juga nggak akan berujung. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Aku Kenari dan ini adalah Kenari Malam.